warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Amalia dengan NIM akhir 016. Kali ini saya akan membahas mengenai perempuan korban pemerkosaan yang dilecehkan oleh oknum polisi di Nusa Tenggara Timur. Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual merupakan suatu tindakan bernuansa seksual, baik itu secara fisik maupun non-fisik, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, dan merasa direndahkan martabatnya. Di Indonesia sendiri, kasus pelecehan seksual merupakan persoalan penting dan membutuhkan perhatian khusus karena jumlah korbannya yang terus bertambah di setiap tahun. Nah, kasus ini biasanya terjadi di sekolah, kampus, tempat kerja, ruang publik. Bahkan baru-baru ini ada berita di mana seorang perempuan korban pemerkosaan justru malah dilecehkan oleh oknum polisi ketika sedang melapor di Polsek Polewali Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 1 Maret 2025 di mana seorang perempuan berinisial MML berusia 25 tahun mendatangi Polsek Polewali Selatan dengan tujuan untuk melaporkan kasus pemerkosaan yang dialaminya. Keesokan harinya, MML dijemput oleh AIP-DPS dengan alasan untuk meminta keterangan tambahan. Namun, ketika sampai di ruang pemeriksaan, AIP-DPS malah melecehkan MML. Dan setelah kejadian itu, AIP-DPS meminta kepada MML untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Selanjutnya, pada tanggal 25 Maret 2025, keluarga MML menerima surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari pihak kepolisian. Polisi mengatakan bahwa laporan MML sebelumnya merupakan atas dasar suka sama suka. Padahal MML sudah mengatakan sebelumnya bahwa ia diancam dengan senjata tajam. Merasa tidak terima dengan hasil kepolisian, akhirnya keesokan harinya keluarga MML mendatangi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Sumba Barat Daya untuk melakukan konsultasi. Dan ketika melakukan konsultasi, akhirnya terungkaplah bahwa MML juga merupakan korban pelecehan AIP-DPS ketika melakukan pemeriksaan di Polsek Polewali Selatan. Setelah mengetahui kejadian tersebut, AIP-DPS langsung dilaporkan ke Polres Sumba Barat Daya dan saat ini sedang ditahan selama 30 hari sejak 7 Juni 2025 untuk menunggu proses sidang etik profesi. Selain menjalani proses sidang etik profesi, AIP-DPS juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Ia seharusnya dijerat dengan pasal 6, yaitu penjara paling lama antara 4-12 tahun dan denda sebanyak 50-300 juta rupiah. Dengan adanya kejadian tersebut, tentunya membuat korban mengalami gangguan psikologis yang mendalam akibat trauma ganda yang dialaminya, seperti perasaan takut, cemas, dan merasa tidak aman terhadap lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya korban mendapatkan pendampingan psikologis khusus dan dukungan sosial. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah seharusnya melakukan evaluasi secara menyeluruh, khususnya dalam menangani kasus-kasus tertentu seperti kekerasan seksual. Karena sangat disayangkan, seseorang yang seharusnya mendapatkan keadilan justru malah menjadi korban di ruang aparat penegak hukum. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.